Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersaudara dimanapun berada, ya, hari ini di samping saya ya, hadir bersama-sama kita Dr. Nasaruddin Umar, MH. Beliau merupakan seorang akademisi di Institut Agama Islam Negeri Ambon yang tentunya secara disiplin ilmu beliau pakar hukum tata negara. Nah, ini merupakan satu nikmat yang luar biasa saya bisa duduk dengan beliau. Alhamdulillah Pak, saya kemarin mewakili Maluku pada program Dai Nusantara yang tentunya diselenggarakan oleh BPKH RI yang bekerja sama juga dengan Darul Quran. Kami direkrut untuk mengisi program Semarak Ramadan di 32 provinsi. Kebetulan saya lokasinya di Provinsi Maluku, tepatnya di Kota Ambon. Jadi ada satu kekhawatiran Pak. Sebagai dai, ya tentunya dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen seperti ini, tentunya tidak sekedar khasanah ilmu Islam saja yang harus kita pahami. Tentu kalau mungkin bahasa sederhananya kita harus betul-betul memahami pendekatan moderasi beragama, sehingga menemu masalah-masalah terkait dengan hukum, kemudian budaya, sosial dan ekonomi. Ini bisa menjadi satu wejangan buat kami, sehingga ketika kami turun di masyarakat, apa sih yang harus kami lakukan sehingga tidak berbenturan dengan masalah hukum, baik hukum adat, hukum positif yang hari ini berlaku, bahkan hukum agama sekalipun. Nah, saya perlu mendengarkan wejangan itu sebagai oleh-oleh saya kira-kira untuk kalau bahasa orang Ambon begitu Pak. Iya benar. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kalau kita melihat dari perspektif konstitusi ya, atau perspektif ketatanegaraan. Jadi agama dan negara dalam konteks Indonesia ini adalah satu pola relasi yang sinergis ya, bukan pola relasi yang saling memisahkan ya, atau konsep sekularisme barat. Iya, betul. Di mana negara membutuhkan agama, agama juga membutuhkan negara. Karena itu maka konteksnya pertama bahwa negara menjamin ya, bukan hanya kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, tetapi juga untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi pasal 29 konstitusi kita sudah menegaskan tentang itu. Berarti seorang pendakwa tentu harus memahami betul bahwa ada batas-batas toleransi yang harus diletakkan ya, pada saat dakwah itu dilakukan. Ketika itu menyangkut kepentingan menyangkut soal agama lain atau nilai atau ajaran agama lain, maka pada saat itulah kemudian dakwah kita itu sudah harus dalam tanda petik dia terbatasi. Jadi ada dakwah yang sifatnya protektif ya, atau protection. Jadi dia terbatas pada aspek yang menyangkut dengan syariat agama-agama lain. Nah, karena itu maka dakwah yang berperspektif kenusantaraan atau dakwah yang berperspektif moderasi tentu harus dilandasi oleh semangat toleransi tadi. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk itu untuk memeluk agamanya masing-masing. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara itu mengayomi keberlangsungan dakwah semua agama. Oke, jadi sebelum Pak lanjut, saya ingin gali lebih mendalam sedikit Pak. Karena ada banyak keresahan menurut saya sebagai dai. Tentunya saya juga berangkat dari latar belakang pengetahuan yang masih minim soal memahami luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena saya melihat akhir-akhir ini Islam itu kan pada prinsipnya baik Pak. Tetapi ketika kendaraan atau metode yang kemudian kita gunakan ketika salah, ada di daerah-daerah tertentu justru menolak. Karena tadi dai yang kemudian terjun ke lapangan ini tidak memahami esensi daripada perbedaan itu. Sehingga kesannya Islam ini menggurui, kemudian keras segala macam.
Nah itu kira-kira itu bagaimana? Ya, karena itu maka syaratnya adalah dakwah semua agama termasuk dalam konteks Islam itu dia mesti tampil dalam konteks dakwah profetik ya. Dakwah yang berciri kenabian. Bahwa misi dakwah itu sebenarnya adalah memanusiakan manusia. Ya, betul. Misi dakwah itu sebenarnya adalah bukan hanya soal syariat ya, tetapi bagaimana mendudukkan nilai-nilai kemanusiaan itu yang secara universal. Karena itu maka wajah Islam itu harus ditampilkan secara modern. Betul, betul. Wajah semua agama itu harus ditampilkan dengan wajah yang sejuk. Betul. Wajah yang toleran. Jadi ada ciri-ciri Nabi dulu dalam berdakwah tidak membeda-bedakan. Betul, betul. Objek dakwanya ya. Betul. Karena bagaimana Muhammad bisa dakwanya itu bisa diterima. Betul. Oleh semua agama. Betul, Pak. Jadi kalau kita kembali melihat sirah nabawiyah bagaimana ketika Nabi berhijrah ya dari Mekah ke Madinah menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Betul. Nabi dalam prinsip-prinsip ibadah secara mahdo prinsip karena selalu berpatokan pada Quran surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi ketika ditarik dalam konteks ibadah secara ghairu mahdo, Nabi itu merangkul. Betul. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi DNA-nya kita sebagai dai di Indonesia gitu. Makanya dakwanya mesti kontekstual. Ya, jadi tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual. Dakwah itu sesuai dengan kebutuhan. Betul. Sesuai dengan kebutuhan dan tentu kondisi keumatan. Betul. Kan kalau kita bicara dakwah dalam perspektif Islam misalnya ya, kan ajaran Islam ini kan terbagi dalam beberapa dimensi. Ada aspek syariat, ada aspek muamalat, ada aspek akidah, ada aspek tauhid. Nah, tentu dalam konteks kita berdakwah di masyarakat itu harus melihat konteks di mana kita berada. Kalau di situ adalah masyarakatnya adalah masyarakat ekonomi, maka aspek muamalah yang kita angkat. Betul. Kalau di situ masyarakat kita lemah pada aspek tauhid, maka aspek tauhidnya yang diperkuat. Jadi dakwah itu, materi dakwah kita itu ya harus mampu beradaptasi dengan situasi. Itulah tadi Islam prophetic itu ya. Jadi betul, Islam prophetic. Dakwah, bagaimana dakwah itu bisa menempatkan manusia itu pada tempatnya. Ya, jadi tidak menggambarkan suatu dakwah yang berkarakter radikal, berkarakter berkarakter menciptakan suatu situasi umat yang satu sama lain bisa terpengaruh ya, menciptakan intoleransi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Saya kira ini menjadi satu oleh-oleh buat saya sebagai dai DPKRI yang tentunya kelas kita itu Nusantara. Jadi saya pribadi ini satu tantangan yang menurut saya tidak mudah gitu. Apalagi saya berlokasi tempat tugas saya itu di Ambon. Kita tahu betul di Ambon kita hidup dengan saudara-saudara kita yang non Muslim bertetangga. Jadi kemasan-kemasan konten dakwah kita pun tentunya harus betul-betul menyesuaikan dengan demografi masyarakat tersebut, psikologi masyarakat itu. Jadi yang ini yang harus kita sebagai dai betul-betul memahami ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pendekatan hukum positif, tentunya pasal 29 tadi Pak, saya belum terlalu nangkap. Ini pasal 29 itu kira-kira menjadi senjata kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kan memang Indonesia ini kan satu tipe negara yang berdasar, kalau kita lihat pasal 29 itu kan menciri khaskan negara teologis. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita mengkarakteriskan diri sebagai negara teologis sekaligus juga sebagai negara hukum pasal 1 ayat 3 dan negara demokrasi pasal 1 ayat 2, maka satu negara dengan beberapa prinsip dasar tadi itu menyebabkan memberikan konsekuensi bahwa sistem hukum agama atau sistem karakteristik jaminan dalam konteks rakyatnya menjalankan agama, hukum agamanya itu harus ditempatkan dalam konteks yang demokratis. Jadi dakwah agama itu betul-betul berkarakter
hukum dan berkarakter demokratis. Betul, betul. Jadi pasal 1 ayat 2 dan 3 itu punya relevansi dengan pasal 29. Kenapa pasal 29 disimpan di belakang, bukan di pasal awal? Ya, kalau kita misalnya bandingkan dengan konstitusi Malaysia, pentadbiran persekutuan Malaysia itu kan menempatkan pasal agama itu di pasal 1. Pasal 1. Ini terbalik dengan Indonesia. Iya, terbalik dengan Indonesia. Iya. Karena tadi Indonesia sekali lagi itu memiliki tipologi yang berbeda dengan negara lain, termasuk Malaysia. Kita sekali lagi negara yang beraneka ragam, ya, budaya, suku, agama, ras. Sehingga karena itu maka ketika kita mendeklarasikan negara ini menjadi satu negara yang merdeka, itu sudah para panding pajar kita itu sudah melihat realitas itu. Oh, tidak mungkin mendirikan suatu negara itu berada pada satu agama tertentu atau satu suku tertentu. Maka perdebatan itu kan sangat panjang, ya, antara Hanya ada Supomo, perubahan Pancasila itu kan, iya, dari Piagam Jakarta. betul. Ya. Kan itu menggambarkan bahwa dinamika para pendiri bangsa kita ini dalam mendesain konsep negara itu tidak bisa terpisahkan, ya, dengan realitas sosial yang ada. Maka muncullah kelompok nasionalis, ada kelompok religius, ya, bahkan ada kelompok komunis, ya kan. Nah, inilah kemudian diramu menjadi satu kesepahaman bersama, ya, satu semacam kesepahaman antara beberapa kubu itu bahwa realitas dakwah itu, ya, tidak bisa dia muncul, ya, misalnya muncul satu agama tertentu. Jadi memang Indonesia bukan negara Islam, ya, tetapi Indonesia dengan pasal 29 itu menciriskan negara yang beragama. Walaupun secara populasi kita mayoritas. Betul. Tetapi sekali lagi realitas Nusantara kita itulah yang menyebabkan tipologi negara kita tadi seperti itu. Karena itu maka pasal 29 itu harus mengacu kepada prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum itu. Jadi dia bersandingan itu. Nah, maka bagaimana cara menampilkan dakwah yang berkarakter Nusantara tadi itu? Maka yang pertama harus dipahami bahwa menginternalisasi dakwah itu tidak hanya dalam bentuk norma, ya, atau dalam bentuk syariat, tetapi juga ada dua hal yang bisa dilakukan bagi antum ketika antum masalah adalah bagaimana mentransformasi nilai-nilai agama itu. Jadi mendakwakan nilai-nilai agama yang bersifat universal, mendakwakan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip agama yang bersifat universal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memunculkan dakwah itu menyentuh persoalan-persoalan umat. Ya, jadi munculkanlah misalnya dakwah ekonomi, ya. Betul. Jadi dakwah yang perspektif ekonomi, dakwah yang perspektif pendidikan, dakwah yang perspektif kebudayaan, sehingga kemudian tadi konsep mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Makanya sekali lagi lebih perbuatan itu, ya, akan berdakwah dengan perbuatan itu jauh lebih terasa bermakna daripada kita berdakwah bil lisan. Jadi itu tantangan. Langkah yang perlu saya ambil adalah, ya, sebelum melakukan bahasanya mungkin safari dakwah, ada semacam pemetaan sosial. Ya, benar. Pemetaan sosial misalnya, betul, kelompok masyarakat ini banyak masyarakat yang dari kelas menengah ke bawah. Iya, betul. Otomatis yang perlu saya kemas adalah semangat JIS, zakat, infak, dan sedekah, dalam memperbaiki taraf kehidupan masyarakat setempat, gitu, ya. Namanya itu kan namanya ansos, ya, dalam pendekatan sosiologi disebut dengan analisis sosial. Jadi pemetaan analisis sosial itu berangkat dari membaca gejala-gejala sosial, ya, bagi objek dakwah kita itu. Gejala sosial itu sangat dipengaruhi oleh relasi sosialnya. Maka gejala misalnya sesuatu masyarakat, gejala yang muncul itu misalnya gejala kemiskinan. Ya kan? Berarti kalau ingin menganalisis, mengansos kemiskinan itu, maka kita harus mengidentifikasi itu. Bagaimana stakeholdernya, bagaimana aktor-aktor sehingga yang terlibat sehingga terjadi kemiskinan itu. Maka kita akan menemukan bagaimana relasi sosialnya antara nelayan, petani dengan pedagang, mungkin dengan tengkulak, ya, atau dengan pemerintah dan seterusnya. Nah, itu
harus diansos dulu. Makanya betul. Jadi bukan hanya pemetaan dalam konteks sederhana, tetapi pemetaannya harus masuk kepada bagaimana membaca realitas sosial itu dengan pendekatan relasi sosial, stakeholder, dan kelompok yang berkepentingan. Iya, betul. Karena sekali lagi dalam teori kemiskinan itu kan ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan fungsional. Betul, betul. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang Terjadi begitu saja. atau dibawa secara turun-temurun. Iya. Tapi memang kemiskinan itu terjadi karena ada ketimpangan struktural. Betul. Akses masyarakat untuk sejahtera itu tidak ada. Bisa jadi karena setting sosial dari pengambil kebijakan negara, atau setting sosial diciptakan oleh para katakanlah kelompok-kelompok konglomerat yang memang mau menjadikan masyarakat itu sebagai objek kemiskinan. Kebetulan Pak Sandi mahasiswa pasca sarjana Universitas PTIK, memang jurusan saya di ekonomi syariah. Jadi kemarin saya sudah betul-betul mengusulkan kepada panitia bahwa kemasan dakwah saya di Provinsi Maluku tentu tidak hanya menonton pada nilai-nilai keagamaan saja. Benar, ya. Karena saya melihat banyak ketimpangan sosial, khususnya dalam perspektif ekonomi. Iya, betul. Sehingga dibutuhkan kita sebagai pendakwah betul-betul kayak akan referensi pengetahuan. Iya, sehingga kalaupun kita tidak bisa memberikan edukasi secara langsung, kita panggil orang yang ahlinya. Iya, benar. Supaya kita sebagai bahasanya mungkin sebagai intermedia di situ. Betul, memediasi. Iya, betul. Ya, makanya dakwah kontekstual itu saya kira perlu dikemas lagi, ya. Bagaimana ciri karakteristik Maluku ini kemudian dakwah itu bisa menjawab, ya, kebutuhan-kebutuhan kontekstual. Karena sekali lagi Maluku dengan berbagai macam persoalannya yang terjadi hari ini, ya kan, membutuhkan solusi. Karena itu maka dakwah juga harus mengambil posisi untuk mencerahkan umat, ya, memberdayakan umat. Jadi dalam bahasa ilmiahnya kan bagaimana Islam itu bisa berkemajuan, memajukan manusia, memajukan bangsa, dan memajukan suatu masyarakat. Saya kira itu sekedar oleh-oleh. Terima kasih Pak Semoga Dokter atas sukses ya dakwahnya. Semangat terus. Siap. Yakinlah bahwa sekecil apapun dakwah itu, ya, ketika kita melakukannya dengan tekun, dengan ikhlas, dengan sabar, maka disitulah sebetulnya umat mendapatkan satu harapan. Bahwa hari esok itu masih ada dan perubahan akan selalu terjadi dengan pendekatan agama. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan singkat tapi isinya padat, daging semua ini isinya, ya. Jadi nantikan video-video kami di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini hanya sekedar pengantar, tapi menurut saya bahasanya ini oleh-oleh yang luar biasa. Nantinya saya akan bawa ke Jakarta, bahwa kita di Maluku itu punya karakteristik yang cukup unik, yang tentunya sebagai pendakwah kita harus betul-betul memahami semua keadaan yang ada di sini, sehingga kemasan-kemasan dakwah kita tentunya tidak bertentangan dengan negara, tidak bertentangan dengan budaya, bahkan agama. Ya, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.